Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MUI TV yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara Hikmah Ramadan. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang puasa Ramadan, hukum positif, serta analisa hukum Perda tentang Ramadan. Baik, sahabat MUI TV serta masyarakat Bekasi yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk tetap beribadah di bulan Ramadan ini sampai dengan selesai. Terkait dengan judul tadi, yang pertama tentu saja kita sama-sama mengetahui tentang kewajiban bagi umat muslim ini tentang puasa Ramadan, yang tentu saja dasar hukumnya ada dalam surat Al-Baqarah 183 yang sama-sama sudah kita paham dan ayatnya juga sudah sangat populer, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, serta beberapa hadis tentang pentingnya berpuasa. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, tetapi lebih kepada korelasinya dengan hukum positif serta perda-perda yang muncul di setiap daerah. Sahabat MUI TV yang berbahagia, bahwa kalau puasa tadi sudahlah kita pengertiannya, dalil-dalil sudah kita paham. Lalu kemudian kita masuk kepada apa sih hukum positif itu? Nah, hukum positif adalah hukum yang berlaku dan mengikat secara resmi dalam suatu negara tertentu. Hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Nah, di Indonesia hukum positif itu ada beberapa sumber. Satu diantaranya adalah ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada peraturan lembaga-lembaga negara lainnya. Pada bulan Ramadan biasanya di dalam hukum positif itu tidak ada memang undang-undang atau aturan yang secara khusus mengatur tentang aktivitas masyarakat selama Ramadan. Namun demikian, untuk menjaga kekhidmatan, kekhusyuan kaum muslimin beribadah di dalam bulan Ramadan itu, biasanya ada peraturan tentang ketertiban selama bulan Ramadan. Nah, ada beberapa peraturan atau pembatasan yang kemudian dibuat oleh daerah tertentu atau dimanapun di seluruh Indonesia, biasanya dalam bentuk perda. Nah, contohnya apa saja yang kemudian diatur? Satu diantaranya kemudian ada yang namanya pembatasan tempat hiburan. Nah, di situ kan kita melihat di beberapa pemerintah daerah itu membatasi operasional jamnya atau tempat hiburan seperti diskotik, karaoke, bar, klub malam, tempat biliar, dan tempat-tempat hiburan semacamnya. Nah, tentu saja tujuannya untuk menjaga ketertiban dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Nah, biasanya aturan-aturan semacam ini diatur dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum. Juga dibuat biasanya dalam surat edaran pemerintah daerah menjelang masuknya bulan Ramadan. Nah, kemudian tentang pengaturan jam operasional rumah makan. Nah, di beberapa daerah terdapat aturan bahwa rumah makan itu tidak boleh buka secara terang-terangan pada siang hari, atau ada juga yang secara saklek menyatakan pokoknya tidak boleh buka di siang hari, baru boleh buka sekitar ya di atas ba'da asar lah, menjelang berbuka sampai dengan malam. Nah, juga hari ini dimaksudkan untuk menghormati umat Islam yang sedang berpuasa. Kemudian yang pasti ada larangan menjual minuman keras. Sebetulnya sih kalau buat umat Islam yang namanya larangan menjual minuman keras sih tidak harus bulan Ramadan, tapi seluruh bulan pun yang namanya minuman keras tidak boleh, karena dalam syariat Islam dinyatakan haram hukumnya. Tapi karena kita berada di lingkungan yang ya undang-undang yang memang bukan hukum Islam, maka
ada aturan-aturan tertentu yang memang membolehkan menjual minuman keras. Tapi di bulan Ramadan khususnya ada aturan pelarangan tersebut. Ini juga ada diatur di Perda tentang pengendalian minuman beralkohol atau surat edaran kepala daerah yang berkaitan dengan minuman keras tadi. Nah, misalnya pemerintah Kota Bekasi dulu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pernah mengeluarkan terkait operasional tempat hiburan, tentang tata tertib usaha, tentang tata tertib hiburan umum selama bulan Ramadan. Nah, hal itu juga biasanya menindaklanjuti maklumat bersama yang secara umum ditandatangani oleh beberapa unsur, yaitu Wali Kota Bekasi, ada dari kepolisian dalam Kapolres, kemudian ada dari Dandim, kemudian juga ada dari unsur MUI-nya. Kemudian juga di Bekasi itu pernah ada larangan sahur on the road. Ini contoh-contoh ada larangan-larangan yang diatur oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian selama bulan Ramadan ini juga, walaupun misalnya ada aturan-aturan tadi yang dibuat oleh daerah masing-masing, hukum pidana secara umum ya tetap berlaku pastinya. Walaupun sedang bulan Ramadan, seluruh ketentuan hukum pidana tetap berlaku seperti yang diatur dalam KUHP tentang tindak pidana, kemudian larangan perjudian, larangan prostitusi, larangan narkotika. Nah, itu semuanya tetap berlaku. Nah, bahkan dalam praktiknya aparat itu ketika menjelang atau selama bulan Ramadan itu intensitasnya meningkatkan pengawasan selama Ramadan, yaitu tadi dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian ada aturan dari perlindungan hak beragama. Negara juga kan memberikan perlindungan, artinya kita sebagai umat Islam juga terjamin perlindungannya terhadap umat untuk menjalankan ibadah. Ya, sebetulnya semua umat dijamin. Nah, dalam hal ini kan kita di bulan Ramadan, maka pemerintah itu menjamin bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini berkaitan dengan misalnya ada di Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan tentang beragama. Kemudian kan negara juga melindungi masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Selanjutnya itu adanya tentang penegasan hukum selama bulan Ramadan. Penegasan hukum selama bulan Ramadan biasanya melibatkan kepolisian. Penegakan maksudnya. Penegakan hukum selama bulan Ramadan. Kalau misalnya MUI memberikan fatwa, tapi kan dalam hal mengawal fatwa ini atau perda ini juga kan harus ada instansi-instansi yang secara khusus atau kompeten di bidangnya, seperti kepolisian, ada Satpol PP, kemudian ada Satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Operasi ketertiban ini tentu saja dilakukan untuk misalnya tadi memastikan tempat-tempat hiburan yang memang sudah dilarang ditutup. Kemudian jam operasionalnya tempat-tempat hiburan tadi harus sesuai kalau memang buka gitu kan jam operasionalnya. Artinya dapat kita simpulkan dari hukum positif di bulan Ramadan ini pada dasarnya tetap sama dengan hukum yang berlaku sepanjang tahun. Namun pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sering mengeluarkan kebijakan khusus untuk menjaga ketertiban dalam rangka menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, serta menciptakan tentu saja suasana yang kondusif. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tertib serta menghormati nilai-nilai keagamaan, budaya yang ada di wilayah masing-masing. Selanjutnya, analisis hukum tentang peraturan daerah di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan pastinya merupakan bulan suci bagi umat Islam, memiliki nilai sosial, religius yang tinggi, di mana umat Islam berlomba-lomba meningkatkan amal ibadahnya, karena tentu saja sangat diyakini bahwa berkali-kali lipat di bulan Ramadan itu seluruh amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Nah, beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah atau perda atau kebijakan khusus selama bulan Ramadan. Peraturan-peraturan ini
biasanya tadi sudah disebutkan tentang pembatasan, ada tempat ibadah, tempat hiburan dan lain sebagainya, dalam rangka menjaga kekhusyuan umat Islam dalam beribadah. Nah, kita ingin sampaikan bahwa ada dasar tentu saja dasar hukum bagi pemerintah daerah ini untuk membentuk atau mengeluarkan Perda Ramadan. Yang pertama tentu saja itu kewenangan pemerintah daerah. Nah, pembentukan Perda di bulan Ramadan ini merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 45, bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintah untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Nah, melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat membuat regulasi untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama di bulan Ramadan. Adapun substansi dari pengaturan Perda Ramadan ini biasanya terkait dengan tadi sudah disampaikan tentang satu, biasanya pembatasan tempat operasional, pembatasan operasional tempat hiburan, di antaranya tadi ada diskotik, karaoke, dan ya tempat hiburan semacam itulah. Nah, ini ada juga yang memang di beberapa daerah itu ditutup total. Nah, kemudian adanya tadi pengaturan rumah makan, sudah jadi jam operasionalnya bagian. Kalaupun misalnya harus buka, seperti apa bukanya, tidak juga kemudian seperti di bulan-bulan biasa, tapi juga kan tidak mungkin juga semua warung kita minta untuk tutup total, karena kan kita juga harus menghargai saudara-saudara kita yang non muslim. Kemudian ada juga yang muslim sendiri seperti ibu-ibu tidak berpuasa, mungkin kan perlu beli sesuatu di warung-warung tersebut. Nah, kemudian juga ada larangan kegiatan yang mengganggu ketertiban, misalnya perjudian, prostitusi, peredaran minuman keras atau peredaran narkotik, yang itu bisa memicu atau mengakibatkan terganggunya kegiatan ibadah. Nah, kalau dari analisa perspektif hukum negara itu yang pertama adalah bahwa negara adalah prinsipnya negara hukum. Jadi Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara. Kemudian ada perlindungan kebebasan beragama, bahwa konstitusi juga menjamin kebebasan beragama. Yang pertama itu ada di pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang isinya kurang lebih setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian di pasal 2-nya itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kemudian menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di pasal 29 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama serta kepercayaannya. Pada bulan Ramadan ini pada dasarnya aturan-aturan tadi itu pada dasarnya adalah untuk melindungi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Namun kadang dalam penerapannya memang bahasanya kadang menimbulkan persoalan. Misalnya tentang adanya prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam hukum konstitusi, dalam hukum kita bahwa prinsip tidak boleh bersifat diskriminasi gitu kan. Jadi hukum itu tidak boleh bersifat
diskriminasi terhadap kelompok tertentu gitu. Nah, contoh di bulan Ramadan itu ada perda-perda misalnya yang dipersoalkan biasanya misalnya tentang membatasi aktivitas masyarakat non-muslim, seolah-olah seperti itu padahal tidak. Kemudian seolah-olah memaksakan norma agama Islam dalam hal ini khususnya kepada seluruh masyarakat, padahal kan masyarakat kita itu heterogen ya, tidak semuanya umat Islam. Kemudian hal-hal ini kan sudah menjadi perspektif ya, menjadi kejadian yang terjadi dalam sehari-hari. Nah, untuk itu tentu saja perlu penerapan atau perlu upaya-upaya yang humanis dalam rangka menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Misalnya kan kita bagaimana tetap membolehkan ada warung-warung tertentu yang buka, tapi bagaimana pelayanannya tanpa harus menyinggung atau mengganggu umat Islam yang beribadah. Inti dari semua ini adalah bahwa di satu sisi bahwa umat Islam harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama, di sisi lain juga pemerintah harus menjamin bagi umat Islam menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa harus kemudian juga menyinggung atau seolah-olah membuat diskriminasi kepada masyarakat lain yang non-muslim. Nah, semoga tentu saja harapan kita pemerintah daerah bisa memberikan aturan-aturan melalui perda, perwal dan lain sebagainya atau kebijakan-kebijakan lainnya dengan tetap mengedepankan kenyamanan, keamanan dan ketertiban khususnya bagi umat Islam umumnya seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bekasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.